calls to the Baiklah teman-teman, seperti ini wujud dari PSA UM 1941. Untuk sekilas memang dia bentuknya masih terdapat era-era perang ya. Ini sepeda motor ini dilengkapi dengan fitur-fitur unik yang diantaranya nanti akan saya sebutkan. Pertama yaitu adalah dia mengadopsi sistem yang kita sebut dengan cangkrang, karena dia masih bukan teleskopik namun shocknya terdapat di dalam. Kita sebutnya ini adalah jika di Indonesia ya cangkrang. Kemudian yang belakang itu rigid, jadi tidak ada suspensi di belakang. Ini yang dinamakan dengan cangkrang rigid. Jadi cangkrang rigid. Dan juga teman-teman, untuk menyetel gempuannya berasal dari sini. Jadi ini bisa diputar depan kemudian belakang untuk menyetel gempuannya. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini adalah pedestrian plate atau plat ya, plat nomor zaman dulu tuh bentuknya seperti ini kurang lebih. Kemudian dia lampu, dan ini ada semacam ampere. Kemudian speedo, di sini harusnya ada speedo ya, speedometernya, cuman ini kondisinya tidak ada speedo. Ini menggunakan stang dari Jepangan. Kemudian handle kopling ini menggunakan Jepangan juga. Kemudian spion, kemudian handle rem, gas itu menggunakan Jepangan, karena kondisinya dapatnya seperti ini. Kemudian ini tidak ada juga steering dampler atau pengaturan yang digunakan untuk kita ingin mengatur seberapa enteng atau beratnya dari posisi setir yang terletak di pada sebelah sini. Untuk spek sepeda motor ini dia 500 cc, 1 silinder, set klep atau set valve. Pada seri ini dia terdapat dua opsi, yaitu seri WM, M20, kemudian dan M21. M21 adalah seri yang digunakan untuk 600 cc. Ini adalah M20 atau seri yang 500. Kemudian untuk karburasi yang digunakan motor ini, dia menggunakan karbu dari sepeda motor Jepang dengan TS. Jadi ini karbunya sepeda motor TS. Pengapian yang disebut dengan magnet wayang adalah karena mungkin orang-orang kita senang untuk menyebut benda-benda yang terlihat mirip, bentuknya sekilas terlihat seperti wayang, seperti rumahan wayang maksud saya. Untuk gearbox dia mengusung 4 speed, dan ini posisi kickstartnya terletak pada sebelah kanan ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk menghidupkannya dia perlu di kick atau disela pada sebelah sini. Kemudian ini adalah untuk kopling, jadi dia pada saat kita mau kopling dia menekan gitu. Ini adalah digunakan untuk mengatur mengenai settingan dari kopling. Jadi yang membedakan antara motor dulu dengan zaman sekarang adalah motor ini power dan gearboxnya itu terpisah. Jadinya memang benar-benar terpisah seperti sekilas. Jadi teman-teman, untuk menggunakan sepeda motor ini dia sama seperti sepeda motor Inggris kebanyakan atau
sebelumnya jet itu dia posisi gigi satunya dia atas, kemudian 2, 3, 4 nya ke bawah. Jadi teman-teman perlu berhati-hati dalam menggunakan sepeda motor Inggris, karena apa, posisi persneling dengan posisi rem itu terletak berbeda. Jadi sepeda motor Inggris itu posisi kirinya atau giginya terletak pada sebelah kanan, kemudian remnya sebelah kiri, kemudian dia knalpotnya turun ke sini, kemudian disalurkan ke situ oleh mesin ya. Jadinya ini terdapat selang, kemudian dia turun sirkulasi mesin, kemudian dikembalikan lagi ke tangki. Jadi ini adalah fitur sangat penting di dalam sepeda motor ini. Kemudian kita punya toolbox atau kotak dari peralatan, kita buka isinya seperti apa. Nah, kita bisa menyimpan alat-alat atau peralatan yang kita inginkan dalam sepeda motor ini. Jadi kita untuk perjalanan jarak jauh kita ingin bawa apa, kita tinggal masukin, jadinya sangat berguna. Kita putar. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat juga pada bagian framenya dia terdapat nomor seri yang ada di dalam sepeda motor ini. Jadi ini adalah nomor seri dari frame ya. Di situ tertulis WM20749, kemudian sisinya tertutup tangki. Teman-teman lihat pada bagian frame ini terdapat lubang pertama dan kedua. Ini fungsinya untuk apa? Jadi teman-teman, pada zaman dulu motor ini juga dilengkapi dengan sispan atau kereta yang terletak pada sisi sebelah kanan dan kiri motor. Jadinya motor ini adalah dudukan yang digunakan untuk kereta atau sispan. Jadi dia pada zaman dulu motor ini membawa kereta yang digunakan untuk membawa pimpinan dari tentara, kemudian peralatan dan kebutuhan perang pada saat itu. Dan terdapat wadah deksel atau wadah rantai dari sebelah. Jadi pada motor zaman dulu juga sudah dilengkapi dengan fitur klakson. Itu posisi remnya atau posisi rem dari belakang itu terletak pada sebelah kiri. Ini yang membedakan dari antara motor Eropa dengan motor Jepang yang kita kenal. Jadinya kita harus berhati-hati. Ini terdapat semacam tutup rantai, kemudian gearnya ini terletak pada sebelah kiri beserta rantai. Jadi teman-teman bisa lihat. Kemudian di bawah jok ini terdapat per yang digunakan untuk meredam mengenai getaran yang ada di dalam sepeda motor. Jadinya ini sangat empuk dan sangat keras sekali pada posisi joknya. Dan ini joknya ciri khas dari sepeda motor Inggris. Juga dilengkapi dengan footstep tambahan yang digunakan untuk penumpang pada posisi belakang. Jok belakang yang digunakan untuk para penumpang. Kemudian rak untuk menyimpan tas yang terletak pada kiri dan kanan motor. Kemudian terdapat atau standing yang digunakan untuk sepeda motor jika kita menginginkan untuk mengganti ban atau memperbaiki ban dan rantai. Ini dapat diposisi turunkan dan kemudian motornya bisa terangkat pada bagian belakang sama seperti sepeda. Dan dari belakang terdapat semacam rak yang digunakan untuk membawa barang atau peralatan yang kita inginkan juga. Dan kemudian tampilan dari belakang sepeda motor seperti ini. Jadi ini lampunya berbentuk seperti ini, kemudian terdapat plat nomor seperti biasa. Oke, jadi kurang lebih begitu mengenai fitur yang ada di dalam sepeda motor ini. Sisanya mungkin terdapat kekurangan, namun pelan-pelan saya coba bangun, dan kemudian secara pelan-pelan juga kita kembalikan seperti pada masanya dulu. Jadi ini berproses. Memang terdapat part-part yang tidak ada di dalam sepeda motor ini, contohnya seperti speedo, kemudian pengapiannya dia masih menggunakan, jadi pengapiannya dia sudah di upgrade menjadi CDI, harusnya dia 6 volt ya, atau magnet wayang. Jadinya terdapat pengaturan mengenai pengapian dan itu bisa diatur pada bagian stang. Kemudian klepeter atau pengembus kompresi ini motor tidak ada. Jadi sejauh ini motor ini sudah saya gunakan sekeliling Jogja, kemudian beberapa tempat. Mungkin jika ada kesempatan saya ingin berkunjung untuk lebih jauh menggunakan sepeda motor ini. Kemudian pada sesi berikutnya yaitu adalah bagaimana cara menghidupkan dan bagaimana rasanya untuk mengendarai sepeda motor
PSA WM atau M20 ini. Jadi saksikan terus teman-teman. Kita lihat sirkulasi olinya gimana, Mbak. Ya, bisa teman-teman lihat di situ, ya sirkulasi olinya berfungsi dengan baik.